perang militer Indonesia dinilai masih tradisional, tak menganggap penting penggunaan teknologi. Mungkin taktik perang kemerdekaan masih melekat saat ini di tubuh militer Indonesia. Padahal taktik perang itu selalu berubah setiap waktu, di mana militer Indonesia harus mengikuti alur perubahan. Zaman sekarang, jika militer Indonesia masih berpikir mengembangkan taktik perang gerilya melulu, agresi asing bisa dengan mudah menghantam negeri ini. Militer Indonesia juga perlu memperbarui standar kualitas alutsistanya. Kerap di timeline berbagai media sosial, banyak yang memposting alutsista berumur sepuh milik Indonesia. Selain itu yang membuat miris pola operasi militer yang kuno, misalnya untuk menghadapi ancaman bahaya udara yang menyerang sebuah markas tentara. Dalam latihan menangkal ancaman tersebut, personel militer Indonesia dibekali senapan serbu perseorangan untuk menembak pesawat musuh. Padahal jarak tembak maksimal senapan serbu yang digunakan militer Indonesia 200 meter. Itu pun untuk menembak horizontal bukan vertikal. Lantas bagaimana caranya menembak pesawat musuh yang terbang amat tinggi, padahal saat ini mungkin yang datang menyerang bukan pesawat namun rudal. Pola menangkal ancaman seperti di atas mungkin efektif saat perang kemerdekaan, tapi tidak berlaku bagi modern warfare. Akhirnya militer AS alias West Point sudah meninggalkan ceruk taktik perang kuno seperti yang digunakan militer Indonesia di atas. Mereka terus mengasah taktik modern warfare dengan era pertempuran multi-domain. Pentagon harus mengembangkan konsep operasional yang bertujuan untuk melampaui negara-negara yang canggih secara teknologi, jelas West Point. Infanteri US Army tidak lagi harus buy one, susah-susah mencari keberadaan musuh saat ini. Mereka dilengkapi drone pengintai maupun tempur saat menjalankan tugas di medan operasi. Drone ini nantinya bertugas melacak posisi lawan dan menyerangnya. Atau mengetahui posisi lawan saja, lalu infanteri AS menyerang karena sudah mendapat keuntungan tahu lebih dulu keberadaan musuh. Konsep multi-domain telah menghasilkan taktik baru melalui penerapannya pada drone jaringan dengan lebih dari 100 drone yang dapat berkomunikasi secara kolektif. Mengadaptasi konsep taktik infanteri seperti ini akan memungkinkan pasukan darat AS mendominasi dalam lingkungan yang semakin diperebutkan, menambah perkembangan doktrinal dari ceruk penting dalam pertempuran multi-domain. Selain itu, pasukan AS kini tak bergerak dalam kesatuan besar. Mereka akan dipecah dalam kelompok-kelompok kecil dengan bermodalkan drone. Pasukan AS akan membentuk kantong-kantong serigala, menyerang musuh dari segala arah meski jumlah lawan lebih besar. Taktik ini cuma bisa dilakukan jika infanteri AS didukung oleh teknologi drone hingga jaringan komunikasi yang kuat dengan sesama unsur alutsista kawan lainnya, sehingga serangan akan lebih terarah, efektif, dan tak buang-buang sumber daya. Unit yang menyerang dari berbagai arah melumpuhkan kemampuan musuh untuk memutuskan, merespons, dan memusatkan upaya mereka. Hal ini memungkinkan unit kecil mengganggu dan berpotensi menghancurkan formasi yang lebih besar, ungkapnya. Modern warfare jelas jadi tujuan utama organisasi militer di seluruh dunia. Militer Indonesia sebetulnya juga mau beranjak dari taktik perang tradisional ke modern warfare. Hal itu tergambar seringnya Indonesia latihan perang dengan AS untuk mempelajari bagaimana modern warfare itu dilakukan. Tapi hasilnya belum maksimal dan dinilai taktik perang militer Indonesia masih tradisional. Situasi ini juga berlaku untuk Angkatan Udara Indonesia sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Indonesia yang secara tradisional tidak terlalu menekankan penggunaan teknologi, jelas BRIN. Militer Indonesia sedang on the way menuju taktik perang modern warfare. Perang militer Indonesia dinilai masih tradisional, tak menganggap penting penggunaan teknologi. Mungkin taktik perang kemerdekaan masih melekat saat ini di tubuh militer Indonesia. Padahal taktik perang itu selalu berubah setiap waktu, di mana militer Indonesia harus mengikuti alur perubahan. Zaman sekarang, jika militer Indonesia masih berpikir mengembangkan taktik perang gerilya melulu, agresi asing bisa dengan mudah menghantam negeri ini. Militer Indonesia juga perlu memperbarui standar kualitas alutsistanya. Kerap di timeline berbagai media sosial, banyak yang memposting alutsista berumur sepuh milik Indonesia. Selain itu yang membuat miris pola operasi militer yang kuno, misalnya untuk menghadapi ancaman bahaya udara yang menyerang sebuah markas tentara. Dalam latihan menangkal ancaman tersebut, personel militer Indonesia dibekali senapan serbu perseorangan untuk menembak pesawat musuh. Padahal jarak tembak maksimal senapan serbu yang digunakan militer Indonesia 200 meter. Itu pun untuk menembak horizontal bukan vertikal. Lantas bagaimana caranya menembak pesawat musuh yang terbang amat tinggi, padahal saat ini mungkin yang datang menyerang bukan pesawat namun rudal. Pola menangkal ancaman seperti di atas mungkin efektif saat perang kemerdekaan, tapi tidak berlaku bagi modern warfare. Akhirnya militer AS alias West Point sudah meninggalkan ceruk taktik perang kuno seperti yang digunakan militer Indonesia di atas. Mereka terus mengasah taktik modern warfare dengan era pertempuran multi-domain.
Pentagon harus mengembangkan konsep operasional yang bertujuan untuk melampaui negara-negara yang canggih secara teknologi, jelas West Point. Infanteri US Army tidak lagi harus by one, susah-susah mencari keberadaan musuh saat ini. Mereka dilengkapi drone pengintai maupun tempur saat menjalankan tugas di medan operasi. Drone ini nantinya bertugas melacak posisi lawan dan menyerangnya. Atau mengetahui posisi lawan saja, lalu infanteri AS menyerang karena sudah mendapat keuntungan tahu lebih dulu keberadaan musuh. Konsep multi-domain telah menghasilkan taktik baru melalui penerapannya pada drone jaringan dengan lebih dari 100 drone yang dapat berkomunikasi secara kolektif. Mengadaptasi konsep taktik infanteri seperti ini akan memungkinkan pasukan darat AS mendominasi dalam lingkungan yang semakin diperebutkan, menambah perkembangan doktrinal dari ceruk penting dalam pertempuran multi-domain. Selain itu, pasukan AS kini tak bergerak dalam kesatuan besar. Mereka akan dipecah dalam kelompok-kelompok kecil dengan bermodalkan drone. Pasukan AS akan membentuk kantong-kantong serigala, menyerang musuh dari segala arah meski jumlah lawan lebih besar. Taktik ini cuma bisa dilakukan jika infanteri AS didukung oleh teknologi drone hingga jaringan komunikasi yang kuat dengan sesama unsur alutsista kawan lainnya, sehingga serangan akan lebih terarah, efektif, dan tak buang-buang sumber daya. Unit yang menyerang dari berbagai arah melumpuhkan kemampuan musuh untuk memutuskan, merespons, dan memusatkan upaya mereka. Hal ini memungkinkan unit kecil mengganggu dan berpotensi menghancurkan formasi yang lebih besar, ungkapnya. Modern warfare jelas jadi tujuan utama organisasi militer di seluruh dunia. Militer Indonesia sebetulnya juga mau beranjak dari taktik perang tradisional ke modern warfare. Hal itu tergambar seringnya Indonesia latihan perang dengan AS untuk mempelajari bagaimana modern warfare itu dilakukan. Tapi hasilnya belum maksimal dan dinilai taktik perang militer Indonesia masih tradisional. Situasi ini juga berlaku untuk Angkatan Udara Indonesia sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Indonesia yang secara tradisional tidak terlalu menekankan penggunaan teknologi, jelas BRIN. Militer Indonesia sedang on the way menuju taktik perang modern warfare.